di momentum tanggal 1 Mei tahun 2020 kepada seluruh kaum buruh sedunia, kami menyampaikan salam hormat untuk melakukan perjuangan terhadap kaum kapitalisme yang sampai hari ini masih saja melakukan penghisapan, penindasan terhadap kaum buruh di muka bumi. Pada momentum kali ini, saya atas nama pimpinan umum Front Oposisi Rakyat dan Mahasiswa Formasi Indonesia, di mana di dalam Formasi Indonesia tergabung beberapa organisasi dari Konfederasi Serikat Nusantara, dari Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia, dari Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan, dari Federasi Serikat Pekerja Independen, dari Federasi Serikat Buruh Keadilan, dari Federasi Serikat Pekerja Napas, dari Federasi Serikat Pekerja Tugasku, dari Federasi Serikat Pekerja Kobar, dari Federasi Serikat Pekerja Terasindo, dan dari Serikat Pemuda Mahasiswa Nusantara. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini, saya selain pimpinan umum dari Front Oposisi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia, juga selaku presiden dari Konfederasi Serikat Nusantara. Oleh karenanya, pada momentum tanggal 1 Mei ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh buruh di dunia bahwa kita tetap satu komando, satu perlawanan, satu tujuan, yakni pembebasan rakyat pekerja di muka bumi dari kaum kapitalisme. Karenanya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan yang hadir dan yang mendengarkan orasi saya, kalau saya menyampaikan dalam bahasa kapitalisme, seluruh kaum buruh sedunia meresponnya dengan hancurkan. Baik kawan-kawan semuanya, saya ingin semuanya berteriak dengan lantang. Kapitalisme hancurkan! Kapitalisme hancurkan! Kapitalisme hancurkan! Kawan-kawan, apa yang kita lakukan hari ini tidak lain adalah bagaimana kita sebagai rakyat pekerja, sebagai manusia yang ada di muka bumi, tetap pada jalan yang lurus, yakni membebaskan kaum buruh, kaum pekerja di muka bumi ini dari kekejaman kapitalisme. Di era globalisasi yang kita rasakan hari ini, kita pahami betul bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, yang melakukan perampasan, yang melakukan perampokan, yang melakukan penindasan, yakni kaum kapitalisme. Di hampir semua negara, mereka lah yang melakukan penghisapan. Oleh karenanya, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat pekerja yang tetap konsisten melakukan perlawanan terhadap kapitalisme, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali melakukan perlawanan sampai dengan hancurnya kaum kapitalisme itu. Di Indonesia hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang serba sulit. Mei Day 2001 kita masih turun ke jalan, kawan-kawan. Tapi Mei Day 2020 ini kita diperhadapkan dengan situasi tidak membenarkan kita harus turun ke jalan, karena kita diperhadapkan dengan sebuah situasi tidak hanya di Indonesia. Oleh karenanya, momentum dan kesulitan apapun, kita tidak akan pernah tinggal diam. Kita akan selalu mengambil langkah yang paling tepat untuk berjuang bersama-sama, untuk menegakkan sebuah kebenaran dan tetap
pada posisi bahwa kita diperhadapkan dengan situasi seperti sekarang bukan tanpa sebab, tapi apa yang kita hadapi hari ini itu karena ulah kaum kapitalisme. Kawan-kawan sekalian, perlu saya tegaskan bahwa apa yang terjadi di Indonesia di akhir tahun lalu, Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidato politiknya bahwa di Indonesia butuh sebuah regulasi yang kita kenal hari ini adalah Omnibus Law. Dengan adanya keinginan bahwa di Indonesia butuh sebuah regulasi yang ingin mensinkronisasi perundang-undangan di Indonesia, dan terbukti sampai dengan 1 Mei 2020 ternyata ada 79 undang-undang yang ingin dijadikan satu dalam sebuah regulasi namanya RUU Cipta Kerja. Apa yang terjadi dengan RUU Cipta Kerja? Di sektor buruh, di sektor nelayan, di sektor tani, di sektor agraria, di sektor masyarakat adat dan rakyat miskin perkotaan, tidak ada ruang untuk hidup lebih baik. Bahwa Omnibus Law itu adalah malapetaka bagi rakyat Indonesia. Omnibus Law yang hari ini digagas oleh pemerintah dan bersama Dewan Perwakilan Rakyat di tengah bencana nasional ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kita harus menghadapi situasi pandemi, tapi mereka juga tetap ngotot untuk melakukan pembahasan Omnibus Law. Itu artinya bahwa anggota DPR tidak punya hati nurani terhadap rakyat. Semestinya pemerintah Indonesia harus totalitas menyelesaikan persoalan virus ini, lalu kemudian barulah membahas hal-hal lain. Karena itu, atas nama rakyat pekerja Indonesia, saya ingin menyampaikan dengan tegas kepada DPR RI untuk tidak melanjutkan proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Kalau ini tetap dilakukan, maka saya ingin mengatakan bahwa anggota DPR RI, rakyat tidak pernah dilihat sebagai manusia. Karena itu, anggota DPR RI saya sarankan agar belajar lagi Pancasila, agar belajar lagi nilai-nilai kemanusiaan, agar belajar lagi hak asasi manusia, supaya tidak membahas sesuatu yang bisa jadi melanggar hak asasi manusia dan membuat rakyat Indonesia terdiskriminasi. Oleh karena itu, DPR RI yang saya hormati, kalau Anda tidak mau mendengarkan suara rakyat, berarti DPR yang disingkat Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Penindas Rakyat. Karenanya, kalau Anda tidak ingin dianggap sebagai penindas rakyat, hentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dan kepada saudara Presiden Jokowi, jangan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, saudara Jokowi harus mendengarkan suara rakyat, jangan mendengarkan suara kaum penindas, yakni suara kaum kapitalis. Sekali lagi, saya atas nama Front Oposisi Rakyat dan Mahasiswa menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu padu dalam situasi apapun untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk menyelamatkan negara ini dari kaum penindas. Saya kira dalam kesempatan kali ini, selaku pimpinan formasi dan selaku Presiden Konfederasi Serikat Nusantara, ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat pekerja Indonesia, seluruh kaum buruh sedunia yang tetap konsisten setiap tahun merayakan Hari Buruh Internasional sebagai sejarah perlawanan kaum buruh di dunia yang merubah peradaban dari situasi yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh dan kemudian berpihak dan sampai hari ini masih tetap dirayakan. Karena saya posisi merayakan May Day 2020 ini ada di Sulawesi Selatan,
khususnya bertempat di Kota Makassar, saya ingin menegaskan kepada seluruh halayak dan seluruh peserta aksi yang terbatas karena memang dibatasi, bahwa sampaikan kepada seluruh rakyat pekerja, sampaikan kepada seluruh keluarga kita bahwa kita tetap berlawan sampai kapanpun sebelum kita terbebas dari penindasan yang dilakukan oleh kaum kapitalisme. KSM Progresi Historik Negara. SPMN Pemuda Bogor Berubah. Kapitalisme Hancurkan. Kapitalisme Hancurkan. Kapitalisme Hancurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terciptanya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa beban. Marilah kawan, mari kita dapatkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Revolusi atau mati, Revolusi atau mati. dan internasional pastilah di dunia. Bangkitlah kaum yang tertindas, bangkitlah kaum yang lapar. Kehendak yang mulia dalam dunia senantiasa bertambah besar. Hancurkan padamkan berbuat kita rahasia yang sadar. Dunia telah berganti rupa untuk kemenangan kita. Perjuangan penghabisan, bangkitan melawan dan internasional pastilah di dunia. Perjuangan penghabisan, bangkitan melawan dan internasional jayalah di dunia. Dan internasional jayalah di dunia. Kapitalisme Hancurkan. kapitalisme Hancurkan. kapitalisme Hancurkan. Revolusi atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda. Hidup rakyat pekerja Nusantara. Kawan-kawanku sekalian,
ini di momentum Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2020, kita kembali melakukan aksi untuk menyatakan sikap dan tuntutan kita atas apa yang sedang dirumuskan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh pimpinan umum Front Oposisi Mahasiswa dan Rakyat Indonesia atau Formasi Indonesia, yang sekaligus juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Nusantara, bahwa kata Omnibus Law pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada momen pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di Indonesia banyak undang-undang yang saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya, dan hal itu dinilai menjadi satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat masuknya investasi ke negara kita. Dan berdasarkan hal itu dibutuhkan satu sinkronisasi atau penyelarasan undang-undang melalui satu metode Omnibus Law. Lalu pemerintah Republik Indonesia telah mengirimkan 3 draft rancangan undang-undang dengan metode Omnibus Law, yakni RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Cipta Kerja. Dan hari ini kita sampaikan kepada seluruh rakyat pekerja di Nusantara, kepada rakyat pekerja di seluruh dunia, bahwa kami menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Karena pertama, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dirumuskan tanpa melibatkan rakyat pekerja di dalam tim perumusnya. RUU Cipta Kerja hanya melibatkan segelintir akademisi, birokrasi, dan asosiasi pengusaha. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah hanya mengakomodir kepentingan pemilik modal, kawan-kawan. Dan karena itulah sikap kita terhadap rancangan undang-undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, adalah jelas. Kita menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini merupakan malapetaka bagi seluruh rakyat Indonesia. Kawan-kawanku sekalian, apabila aku katakan Omnibus Law Cipta Kerja, maka teman-teman akan menjawab penjajahan gaya baru. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Omnibus Law Cipta Kerja, Penjajahan gaya baru. Omnibus Law Cipta Kerja, Penjajahan gaya baru. Omnibus Law Cipta Kerja. Penjajahan gaya baru. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan bentuk penjajahan gaya baru, kawan-kawan. Ia merupakan wujud daripada persekongkolan jahat antara elit politik kita dengan kapitalisme. Bagaimana mereka hendak membuat satu regulasi yang akan melegalkan penghisapan atas kaum buruh, yang akan melegalkan perampasan tanah atas kaum tani, yang akan melegalkan perusakan lingkungan, kawan-kawan. Dan karena hal itu, kita sebagai bangsa tidak boleh tinggal diam. Kita akan terus memastikan perjuangan, perlawanan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan pernah berhenti, kawan-kawan. Dalam situasi apapun. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita tengah disibukkan dengan penanggulangan pandemi Coronavirus and Disease 19 atau COVID-19 yang menjadi persoalan besar di tengah-tengah kita. Tapi kita juga hari ini harus disibukkan dengan keserakahan kapitalisme yang bersekongkol dengan elit politik yang berupaya siang dan malam untuk segera mengesahkan RUU Cipta Kerja. DPR RI
DPRI tetap memaksakan kehendaknya untuk melakukan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, kawan-kawan. Dan itu jelas mencederai rasa kemanusiaan kita. Bagaimana rakyat hari ini diperhadapkan dengan situasi kesulitan di tengah pandemi COVID-19, tapi DPRI bersama-sama dengan pemerintah tetap melangsungkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan mengabaikan ataupun tidak berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan yang hari ini kita hadapi. Hal itu lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa memang Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan pesanan dari kapitalisme global untuk dapat menguasai sumber daya alam kita, untuk dapat menguasai sumber daya manusia kita, agar dapat mereka hisap seenak jidatnya, kawan-kawan sekalian. Dan berdasarkan hal-hal tersebut, saya Senior Zurjuniko, Ketua Umum Nasional Serikat Pemuda Mahasiswa Nusantara, menyerukan kepada seluruh rakyat pekerja, kepada kaum buruh, kepada kaum tani, kepada mahasiswa, pemuda, rakyat miskin kota, perempuan yang berlawan, untuk mengkonsolidasikan kekuatan kita, untuk bersama-sama menyerukan kepada pemerintah, kepada kekuasaan, bahwa jangan coba-coba untuk mengesahkan, untuk mengundangkan Omnibus Law Cipta Kerja. Apabila Omnibus Law Cipta Kerja tetap dipaksakan, apabila Omnibus Law Cipta Kerja tetap diundangkan, maka bersiaplah atas ledakan perubahan sosial dan politik. Maka bersiaplah atas kematian daripada kapitalisme di bangsa ini. Selain daripada itu, konsolidasi yang kita bangun harus juga berujung pada konsolidasi politik alternatif, kawan-kawan. Kita tidak lagi bisa percaya pada elit politik yang hari ini bercokol mewakili kita di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Kita tidak lagi bisa percaya pada partai-partai politik yang memberikan janji-janji manis, tapi setelah mereka terpilih, setelah mereka duduk di kursi kekuasaan, mereka melupakan kita, kawan-kawan. Kita harus membangun kekuatan politik alternatif kita sendiri. Kita harus bersama-sama memberikan perlawanan dalam politik elektoral mendatang. Karena itu merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk terbebas daripada penghisapan, daripada penindasan kapitalisme, kawan-kawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional kepada seluruh pekerja di seluruh dunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hidup buruh, Hidup! hidup pemuda, Hidup! hidup mahasiswa, Hidup! hidup rakyat pekerja Nusantara. Hidup! Kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Hidup buruh! Hidup! KSR! Progresif solid bergerak! KSR! Progresif solid bergerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup pemuda! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup rakyat miskin kota! Hidup perempuan! Tadi, kawan-kawan, adalah momentum perlawanan seluruh rakyat Nusantara. Di mana di dalamnya apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari petani, nelayan, buruh, dan rakyat miskin kota serta perempuan yang siap berlawan. Kami dari formasi Pro Oposisi dan kami dari formasi Pro Oposisi Rakyat dan Mahasiswa
menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, kepada seluruh rakyat bahwa terkait dengan Omnibus Law yang sesungguhnya adalah malapetaka bagi kita. Oleh karena itu, di momentum perjuangan saat ini kita harus tetap berlawan dan berlawan. Bagaimana tidak, kawan-kawan? Dari 79 undang-undang yang mau dijadikan regulasi satu pintu, di mana dari 79 itu betul-betul kita apabila disahkan, rakyat Indonesia akan semakin terjajah dari sebelumnya. Betul, kawan-kawan? Betul. Di mana yang sebelumnya kita sudah terjajah kurang lebih 40 tahun lamanya. Dan sedangkan Omnibus Law yang akan diterapkan nantinya setelah disahkan, bayangkan 95 tahun bahkan lebih kita akan menderita terjajah disebabkan oleh Omnibus Law. Jadi di mana para buruh itu sendiri kepastian kerja sudah tidak ada, jam kerja itu sudah tidak ditentukan berdasarkan Undang-Undang 13 sebelumnya, dan masih banyak hak buruh yang lainnya akan dirampas yang seharusnya pemerintah tetap memikirkan buruh itu sendiri bagaimana kesejahteraannya, bukan malah sebaliknya akan tetap ditindak, terjajah dan terjajah. Dan yang lainnya terkait petani, nelayan dan perempuan, itu sama halnya nasib kita selaku buruh akan tetap terjajah juga. Jadi walaupun ada penyampaian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa klaster buruh sementara saat ini akan ditunda, tetapi pembahasan yang lainnya dari beberapa klaster dari 79 undang-undang akan tetap digagas, dan ini akan kita khawatirkan akan tetap disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi menurut kami, kalau memang itu faktanya, kalau memang betul-betul Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya betul-betul berpihak kepada rakyat, bukan berkiblat kepada kapitalisme. Yang saat ini sesungguhnya di tengah kita menghadapi seluruh rakyat Indonesia pandemi COVID-19, yang seharusnya kita fokus menghadapi bagaimana wabah ini tidak semakin merajalela dan tidak mengorbankan banyak orang yang hari ini sangat-sangat mengkhawatirkan karena sudah berapa ratusan korban dari COVID-19 sendiri. Ini yang seharusnya kita fokus, bukan malah Omnibus Law yang seolah-olah dipaksakan untuk tetap disahkan. Kami paham, wahai wakil rakyat, kami paham bagaimana, di mana arah dan tujuan Omnibus Law. Omnibus Law ini adalah politik global yang mau dipaksakan di Indonesia, yang isinya itu tidak Pancasilais. Betul, kawan-kawan? Betul. Jadi sekali lagi, semoga di momentum perlawanan ini, di momentum perjuangan ini, seluruh rakyat sadar terkait Omnibus Law yang menjadi malapetaka bagi kita. Ini adalah momentum konsolidasi besar. Kalau ini tetap dipaksakan, kalau ini tetap disahkan, maka Omnibus Law akan menjadi bom waktu bagi kami selaku rakyat. Seluruh dari elemen masyarakat, seluruh dari gerakan rakyat akan turun ke jalan, dan kita akan tahu akibatnya kalau memang betul-betul dipaksakan. Jadi kepada Pak Presiden Joko Widodo, semoga masih bisa tetap dipertimbangkan terkait Omnibus Law ini. Kami paham Pak Joko Widodo selaku Presiden kami
bahwa ingin mensejahterakan rakyat secara keseluruhan, ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau Omnibus Law yang akan tetap dipaksakan untuk disahkan, malah itu sebaliknya bagi kami. Ini yang perlu dipertimbangkan kembali lebih matang lagi. Karena kalau tidak, ya seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa ini adalah bom waktu bagi kami. Dan malah bisa sebaliknya, bom waktu bagi kapitalisme yang memaksakan Omnibus Law untuk dipaksakan, untuk disahkan. Karena seluruh rakyat akan melakukan perlawanan. Betul kawan-kawan? Betul. Betul kawan-kawan? Siapkah untuk berdarah-darah apabila Omnibus Law disahkan secara keseluruhan? Ya, walaupun saat ini Klaster buruh saat ini sementara akan ditunda, tetapi ingat bahwa di dalam undang-undang Omnibus Law ada pasal yang akan bisa membatalkan undang-undang yang lain. Jadi kepada seluruh kawan-kawan buruh khususnya, jangan mau dinabobokkan dengan situasi hari ini yang katanya Omnibus Law tentang buruh akan ditunda. Ingat, ini adalah perjuangan kita. Kita tidak mau lagi lebih terjajah daripada sebelumnya. Kalau memang pemerintahan Indonesia berukut dengan petinggi-petinggi yang ada di Indonesia, yang lebih khususnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, mau mewujudkan Pancasila di Indonesia, maka pertimbangkan dengan matang-matang. Jika tidak, sekali lagi kami akan sampaikan, situasi ini terkait dengan Omnibus Law adalah bom waktu bagi kami. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup pemuda! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup perempuan yang berlawan! Hidup rakyat Nusantara! Sepakat kawan-kawan, kalau di momentum ini kita tetap melakukan konsolidasi besar-besaran. Sepakat Sepakat ya kawan-kawan, kita siap menghancurkan kapitalisme. Sepakat. Karena Omnibus Law adalah penjajahan gaya baru dan ini adalah produk kapitalisme. Betul kawan-kawan? Betul. Kapitalisme. Hancurkan. Kapitalisme. Hancurkan. Kapitalisme. Hancurkan. KSN. Progresif sulit berdarah. KSN. Progresif sulit berdarah. Ya, untuk menjaga Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan. Hidup petani. Hidup nelayan. Hidup rakyat miskin kota. Hidup perempuan yang berlawan. Selamat Hari Buruh Internasional. Pada semua buruh yang ada di dunia, tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada semua kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Hari ini kita merayakan Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2020. Yang pada kesempatan ini kita tahu dan kita rasakan perayaan tanggal 1 Mei sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada kesempatan ini kita dihadapkan pada
kita merayakan hari buruh ini dibatasi dalam berbagai hal. Tapi saya di sini menyerukan kepada kawan-kawan semua tetap harus semangat. Walaupun halangan rintangan yang begitu besar, tapi ada yang lebih besar yang harus kita lawan, kawan-kawan. Di mana kita masih harus terus berjuang untuk melawan dan menggagalkan Omnibus Law, di mana RUU Omnibus Law itu adalah yang banyak dirugikan adalah kaum buruh. Kita tahu bahwa pembahasan Omnibus Law masih tetap dilaksanakan oleh anggota Dewan yang terhormat di Jakarta, sehingga kita masih tetap harus berlawan. Walaupun Presiden Jokowi sudah menurunkan atau memisahkan RUU Cilaka dalam Omnibus Law, tetapi tetap perlawanan kita harus tetap, tidak boleh surut. Walaupun RUU Cipta Kerja dikeluarkan dari Omnibus Law, saya pikir itu hanya taktik saja karena menghadapi 1 Mei. Ini adalah politik mereka agar kita tidak turun dan berlawan, karena sulit untuk menyetop kaum buruh untuk tidak turun ke jalan, sehingga memisahkan RUU Cipta Kerja dari Omnibus Law. Kawan-kawan, masih semangat? Yang perlu kita ingat lagi, kawan-kawan, RUU Cipta Kerja dikeluarkan, tetapi Omnibus Law tetap akan menjadi bom waktu ke depan, di mana akan meledak tidak hanya kaum buruh, tapi masyarakat, petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, mahasiswa, sehingga ini tetap harus kita lawan. Walaupun undang-undang RUU Cipta Kerja dikeluarkan dari Omnibus Law, seperti kita tahu bahwa RUU Omnibus Law itu dari awal rancangan itu sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang seharusnya semua elemen masyarakat dilibatkan dan dibuka draftnya pada seluruh warga negara Indonesia, disosialisasikan, tapi itu tidak dilakukan, sehingga kita tahu bahwa ada permainan antara kapitalis dengan penguasa. Hancurkan kapitalis. Hancurkan! Hancurkan kapitalisme. Hancurkan! Kapitalisme. Hancurkan! Kapitalisme. Hancurkan! Kapitalisme. Hancurkan! Ingat, kawan-kawan, dengan Omnibus Law ini banyak yang dirugikan. Banyak pasal-pasal yang memang membahas banyak hal yang akan merugikan kaum masyarakat, petani, nelayan, perempuan, dan rakyat miskin kota ataupun masyarakat adat. Sehingga kita, walaupun sudah dipisahkan RUU Cipta Kerja dari Omnibus Law, tetap kita harus membantu melawan kapitalisme, melawan Omnibus Law. Kita harapkan bahwa Omnibus Law itu tidak lagi dibahas di DPR RI. Kami menuntut selaku perempuan, masyarakat adat, petani, nelayan,
Mayday dengan wabahnya pandemi corona, kawan-kawan, yang dimana pada saat ini kawan-kawan buruh yang selalu dikebiri haknya dan selalu dinina-bobokan dengan regulasi-regulasi yang betul-betul tidak berpihak kepada mereka. Sebagai contoh bahwa pemerintah saat ini mereka menyusun sebuah strategi untuk membumi hanguskan dan merampas segala hak baik guru, mahasiswa, petani, rakyat miskin kota maupun sampai perempuan, yang dimana pemerintah membuat sebuah regulasi yang namanya Omnibus Law Cipta Kerja. Namun ketika kita mengupas draft Omnibus Law Cipta Kerja, itu betul-betul sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu sendiri. Betul. Yang dimana amanah pada Pancasila di sila kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Namun nyatanya kawan-kawan, keadilan itu hanya untuk segelintir orang, kawan-kawan. Betul sekali. Kenapa hanya keadilan untuk para kaum pemuda saja? Dikarenakan negara saat ini dinabobokan oleh para oligarki dan pemerintah kita saat ini hanya berpegang teguh pada oligarki-oligarki yang tidak mempertimbangkan asas kemanusiaan yang ada di negara kita, kawan-kawan. Betul. Ingat, Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya di sektor buruh saja yang dirugikan, namun hampir semua klaster yang ada di Indonesia itu betul-betul akan dikebiri haknya. Kawan-kawan, orang tua kita, mereka adalah petani yang akan dirampas haknya dengan mudah melalui undang-undang tersebut. Dan kita disekolahkan hingga duduk di bangku kuliah hanya untuk melihat kita sejahtera. Dan ketika kita sudah lulus dari kuliah, secara otomatis kita mencari pekerjaan. Betul. Yang begitu layak. Namun nyatanya ketika kita sudah bekerja, hak kita betul-betul dirampas oleh Omnibus Law itu sendiri.
Indonesia membuat simbol gurita dengan bom yang menyimbolkan bahwa gurita adalah kapitalis itu sendiri dan bom waktu adalah pergerakan ketika Omnibus Law ini betul-betul ditetapkan, maka seluruh rakyat Indonesia akan bergerak seperti bom, akan menghancurkan sistem pemerintahan ataupun kapitalisme itu sendiri. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Maka dari itu kami kembali menyerukan kepada seluruh elemen gerakan yang ada di Indonesia untuk bersatu padu menolak Omnibus Law, yang dimana Omnibus Law adalah malapetaka bagi rakyat Indonesia. Baik kawan-kawan. Kapitalisme Hancurkan. kapitalisme. Hancurkan. Ingat kawan-kawan, ini adalah negeri kita dan kita tidak mau diatur oleh pihak luar itu sendiri. Kita berdiri di kaki sendiri, negara kita berdiri di atas kaki sendiri, bukan berkiblat pada penguasa global. Oleh karena itu, pemerintah harus bijak mengesahkan dan menetapkan semua regulasi yang betul-betul pro kepada rakyat Indonesia itu sendiri. Betul. Bakat kapitalisme. Hancurkan. Terima kasih. Penyampaian atau orasi politik kami dari perwakilan FFP Lapas di sektor buruh dan mengajak seluruh kawan-kawan rakyat Indonesia untuk tetap melaksanakan May Day dengan cara apapun juga. Yang pada intinya May Day kali ini kita tetap merayakan walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19. Dan satu pesan, tetap jaga jarak. Hidup buruh. Hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup. Hidup buruh! Hidup. Hidup buruh! Hidup. Kembali kita berada di tempat ini untuk membuktikan kepada para pemangku kebijakan yang notabene-nya adalah para perwakilan rakyat. Tetapi bukti nyata mereka tetap ingin memaksakan RUU Cilaka untuk dirumuskan menjadi sebuah undang-undang baru di mana undang-undang tersebut adalah malapetaka bagi rakyat Indonesia, saudara-saudara. Betul. Untuk itu, pada tanggal 1 Mei ini, di mana Hari Buruh Nasional yang kita sama-sama rayakan pada hari ini, menuntut, mendesak bahwa para pemangku kebijakan untuk
undang-undang Omnibus Law, undang-undang malapetaka bagi rakyat, khususnya rakyat Indonesia. Di mana pandemik yang sekarang melanda negara kita, negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, itu memfokuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pemangku-pemangku kebijakan, dan semua aparatur negara bahwa kita tidak boleh merumuskan undang-undang di tengah wabah yang melanda bangsa ini, saudara-saudara. Betul, hidup. Untuk itu, ketika para pemangku-pemangku kebijakan atau para Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap memaksakan untuk merumuskan undang-undang Omnibus Law, undang-undang cilaka ini, maka kami, kaum buruh, kaum pekerja pun akan siap turun ke jalan bagaikan bom yang siap meledak. Betul. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah wabah yang melanda bangsa kita ini, masih ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di kursi panas terus memaksakan kehendak mereka untuk melakukan, merumuskan undang-undang yang betul-betul akan tidak memanusiakan manusia. Betul. Padahal mereka tahu dasar negara kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah dasar negara ini akan berubah menjadi kemanusiaan yang adil dan biadab, saudara-saudara? Ketika ini berubah, di manakah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini, saudara-saudara? Hilang di telan Omnibus Law. Maka dari itu, dengan tegas, beberapa teman-teman, saudara-saudara, pimpinan-pimpinan federasi telah menegaskan bahwa ketika para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memaksakan dirinya untuk melanjutkan dan merumuskan RUU Cilaka ini, maka dengan tegas saya selaku pimpinan nasional, Ketua Umum Federasi Serikat Transportasi Indonesia menegaskan bahwa kami pun akan siap turun ke jalan dengan kekuatan penuh kaum buruh, dengan kekuatan penuh rakyat untuk menghentikan rumusan undang-undang Omnibus Law ini. Sepakat, saudara-saudara? Jadi apa yang telah diperintahkan oleh Bapak Jokowi bahwa kita harus menjaga jarak, kita harus tinggal di diam, hendaknya DPR pun harus mentaati peraturan tersebut karena mereka adalah manusia yang taat akan peraturan, bukan manusia yang selalu mau melanggar aturan pemerintah, saudara-saudara. Karena mereka adalah para perwakilan rakyat, bukan penghancur rakyat. Untuk itu, dengan tegas kita menolak RUU Cilaka, undang-undang Omnibus Law ini, saudara-saudara. Betul. Hidup buruh! Hidup! Kapitalisme! Hancurkan. Kapitalisme! Hancurkan. Kapitalisme! Untuk menjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup. Hari ini kawan-kawan sekalian, kita di sebagian dan seluruh dunia merayakan yang namanya May Day Internasional di tahun 2020, yang dimana hari ini adalah momentum bersatunya rakyat pekerja di seluruh dunia, dan terkhusus di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Pada May Day tahun ini kita diperhadapkan
oleh situasi di mana ada pandemi corona atau COVID-19 yang mulai dari pekerja, pengusaha dan sektor-sektor lainnya ikut terkena imbas dari pandemi tersebut. Dengan momentum media ini, rakyat pekerja juga, terkhususnya di Indonesia, juga terkena imbas dari adanya peraturan perundang-undangan yang di mana kapitalisme yang ada di dalamnya menjadi motor pendorong dari akan terciptanya undang-undang yang kita ketahui bersama bernama Omnibus Law, yang dimana dari beberapa undang-undang yang ada di dalam Omnibus Law tersebut, mulai dari sumber daya alam sampai dengan sumber daya manusia, yaitu rakyat pekerja itu sendiri, terkena imbas yang dimana isinya sama sekali tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepakat kita kawan-kawan? Sepakat. Dengan momentum ini, momentum BDI 2020 adalah sebagai penggerak kepada seluruh pekerja untuk menolak ketika para petinggi-petinggi di DPR atau pemerintah itu sendiri, yang dimana ketika mereka merumuskan dan mensahkan undang-undang Omnibus Law ini, maka bisa dikatakan mereka telah menggadai seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat. Dengan momentum media ini diharapkan kepada seluruh pekerja agar secara sadar harus mengetahui apa yang terjadi pada saat ini, di mana anggota DPR sampai presiden pun seluruh rakyat kita adalah yang menentukan mereka duduk di sana. Betul. Apabila mereka menggadaikan itu, sama saja mereka telah menggadaikan suara yang telah kita berikan untuk mereka duduk di sana. Artinya regulasi-regulasi yang ada di dalam itu sudah jelas untuk investor-investor yang akan masuk ke negara kita ini. Dengan alih-alih itu mereka tidak secara langsung akan menghancurkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 2020. Cukup. Satu langkah pasti, Revolusi atau mati. revolusi Atau mati. Revolusi atau
yang tergabung dari Forum Oposisi Rakyat dan Mahasiswa Omnibus Law Malapetaka bagi rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berbagai hal terkait situasi bangsa dan negara kita, kawan-kawan sekalian. Yang pertama adalah bagaimana persoalan rakyat pekerja Indonesia menghadapi situasi di mana ada kegiatan berbagai kepentingan nasional untuk memaksakan pemerintah Indonesia agar menetapkan sebuah regulasi, kawan-kawan sekalian. Dan di mana kawan pemodal memaksakan regulasi ini ditetapkan karena mereka senantiasa untuk masuk di negara kita untuk merampok kekayaan alam kita, kawan-kawan sekalian. Kita dalam sebuah negara besar yang namanya Indonesia. Tentunya negara tidak boleh lalai terhadap persoalan-persoalan rakyat, kawan-kawan sekalian. Betul. Dan di mana pemerintah Indonesia itu dipilih oleh rakyat, kawan-kawan sekalian. Lalu kemudian pemerintah tidak mampu atau lalai terhadap rakyatnya, kawan-kawan sekalian. DPR mengerti tentang Pancasila. Pasti mereka akan menolaknya draft undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan sekalian. Karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di mana sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pemerintah seolah-olah ingin memaksakan dan menetapkan draft undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan sekalian, khususnya ketenaga kerjaan. Di beberapa pasal di beberapa undang-undang itu kemudian digabungkan menjadi satu, di mana undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang pertanahan, dan di mana undang-undang yang lainnya, kawan-kawan sekalian. Ini salah satu bentuk penindasan gaya baru di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Karena mereka memaksakan menggabungkan beberapa pasal satu pintu, kawan-kawan sekalian, yang namanya Omnibus Law. Omnibus Law adalah salah satu produk dari kapitalisme. Yang itu kemudian pemerintah Indonesia ingin memaksakan adanya Omnibus Law di Indonesia. Omnibus Law Cipta Kerja itu salah satu bentuk penjajahan gaya baru, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, kami meminta kepada DPR untuk di rumah saja, kawan-kawan sekalian. Karena di mana kita juga diperhadapkan oleh situasi virus atau pandemi COVID-19, kawan-kawan sekalian. Inilah salah satu bentuk bahwa Kapolri sudah mengeluarkan peraturan untuk tinggal di rumah saja, kawan-kawan sekalian. Tetapi DPR Undang-Undang Omnibus Law memaksakan mengagendakan rapat penetapan undang-undang, kawan-kawan sekalian. Ini adalah salah satu pertanyaan bahwa ada apa dengan pemerintah. Lalu kemudian rakyat saja itu disuruh tinggal di rumah, tetapi DPR juga berkerumun karena mereka memparipurnakan RUU Cipta Kerja, kawan-kawan sekalian. Ini adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap rakyat. Dan kami juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut draft yang sudah disodorkan ke DPR RI, kawan-kawan sekalian. Karena dengan adanya Omnibus Law, kami
dari buruh, dari petani, dari nelayan, dari mahasiswa gelisah mendengar dengan adanya Omnibus Law Bapak-Ibu sekalian. Karena kami sudah mengetahui bahwa Omnibus Law adalah sama halnya menjerit leher rakyat Indonesia Bapak-Ibu sekalian. Dan tak lupa juga saya sampaikan bahwa kami menyatakan sikap kepada pemerintah maupun Presiden RI Indonesia untuk bagaimana draft yang sudah disodorkan agar segera dicabut kawan-kawan sekalian. Karena ini sangat menyengsarakan rakyat bagi rakyat miskin. Omnibus Law adalah keinginan kaum pemodal, keinginan kapitalisme untuk dimunculkan di Indonesia. Karena Omnibus Law adalah sangat penjajahan gaya baru. Dalam 2 bulan terakhir kita disibukkan dengan penanggulangan pandemi COVID-19 yang menghantui hampir semua negara di dunia. Indonesia hingga tanggal 30 April 2020 sudah banyak yang meninggal dikarenakan 19 kawan-kawan sekalian. Ketua Federasi Kobar Konstruksi Bangunan Jalan dan Informal yang tergabung di dalam formasi Forum Oposisi Rakyat Indonesia menyatakan sikap bahwa tolong Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi untuk draft yang sudah disodorkan ke DPR RI. Karena dengan adanya Omnibus Law ini rakyat sangat menderita kawan-kawan sekalian. Betul. Dengan yang kami meminta kepada DPR RI agar senantiasa untuk tinggal diam di rumah. Karena Kapolri sudah mengatakan, sudah mengeluarkan peraturan sehingga rakyat tidak berkeliaran kawan-kawan sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat. Hidup. Hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Baik, Omnibus Law Cipta Kerja adalah malapetaka bagi rakyat Indonesia. Hari ini, kawan-kawan, kita ke depan gedung wakil rakyat kita ini untuk menyampaikan bahwa ada situasi yang seharusnya lebih didahulukan daripada pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Selama 2 bulan terakhir hingga hari ini 30 April 2020, wabah pandemi COVID-19 telah merenggut banyak orang hingga mengalami kematian, saudara-saudara. Betul. Oleh karena itu, kita telah disibukkan untuk menangani atau menanggulangi korban-korban yang terinfeksi. Adapun wakil rakyat kita juga telah menyibukkan dirinya untuk segera membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Maka dari itu kami dari Formasi Indonesia Front Oposisi Rakyat dan
Oleh karena itu kawan-kawan, kita perlu mengkonsolidasikan lebih masif lagi kepada seluruh elemen masyarakat bahwasannya Omnibus Law atau dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini membahas persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan bagi kita rakyat Indonesia. Maka dari itu saya menginstruksikan kepada kawan-kawan yang ada di tempat ini untuk berdiri dan menyanyikan satu lagu dari Munti-Munti Satukanlah. Mari kawan-kawan. Untuk itu saya mengajak kawan-kawan untuk mengangkat tangan kiri. Mari semua. Satukanlah dirimu semua, seluruh rakyat senasib serasa, susah senang dirasa sama. Bangunlah segera, satukanlah derai jemarimu, kepalkanlah dan jadikan tinju, bara luka jadikan palu, memukul lawan tak perlu meragu, pasti menang, harus menang. Rakyat berjuang, pasti menang, harus menang. Rakyat pasti menang. Rakyat merdeka. Jangan mau dijajah, jangan mau ditindas jiwa dan pikiran kita. Hari terus berganti, haruskah kalah lagi? Sang penindas harus pergi untuk hari esok yang lebih baik. Ya, maka dari itu kawan-kawan, jika kita bersatu, kita dan berjuang bersama, maka kita akan merebut kemerdekaan, kawan-kawan. Betul. Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah malapetaka bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu, kami dari Formasi Indonesia menuntut: satu, mendesak DPR RI segera menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua, menuntut Presiden mencabut draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan ke DPR RI. Tiga, menuntut seluruh lembaga negara untuk berkonsentrasi dan bekerja sama menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 serta masalah turunannya. Empat, buat undang-undang pokok ketenagakerjaan melalui proses yang demokratis dan berdasarkan keadilan sosial. Lima, hentikan segala bentuk perampasan tanah dan tegakkan undang-undang pokok agraria sekarang juga. 6. Negara melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat. 7. Negara menjamin kelestarian lingkungan dan mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Baik kawan-kawan, kalau saya berteriak kapitalisme
Jawabnya hancurkan. Kapitalisme. Hancurkan! Kapitalisme. Hancurkan! Kapitalisme. Hancurkan! Hidup buruh. Hidup! Hidup rakyat yang berlawan. Hidup! Baik, untuk menjaga ritme perjuangan, saya kembalikan ke orang berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup pemuda! Hidup! Hidup kaum tani! Hidup! Hidup kaum rakyat miskin kota! Hidup! Hidup perempuan yang berlawan! Hidup! Jadi, hari ini momentum 1 Mei Hari Buruh Internasional, kita masih setia untuk melakukan perlawanan kepada kapitalisme, kawan-kawan sekalian. Saya berterima kasih kepada kaum buruh khususnya yang ada di Indonesia yang senantiasa yang tetap setia melakukan perlawanan kepada kaum kapitalisme, kawan-kawan sekalian. Jadi kita dari Formasi Indonesia masih setia untuk melakukan perlawanan kepada kaum elit-elit politik kapitalisme, kawan-kawan sekalian. Betul! Saya sebagai perwakilan Serikat Pemuda Mahasiswa Nusantara wilayah Sulawesi Selatan mendukung penuh kepada perjuangan buruh hari ini untuk bersama-sama menghancurkan kapitalisme, kawan-kawan sekalian. Kita dari tahun 1886 para pejuang kaum buruh bersusah payah untuk melakukan revolusi pada masa itu. Mereka berjuang untuk melakukan perjuangan yaitu jam kerja, kawan-kawan sekalian, mengubah menjadi 8 jam kerja, 8 jam sosial dan 8 jam untuk beristirahat. Sampai saat ini perjuangan kaum buruh masih tetap didiskriminasi oleh kaum elit, kaum kapitalis dan penguasa hari ini, kawan-kawan sekalian. Kita diperhadapkan oleh regulasi yang tak berpihak kepada kepentingan rakyat pekerja Nusantara, yaitu rancangan undang-undang cipta kerja yang kita kenal Omnibus Law, kawan-kawan sekalian. Kita harus bersama-sama melakukan atau menyatakan sikap kepada penguasa, kepada Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia yang ada di sana untuk membatalkan rancangan undang-undang Omnibus Law atau cipta kerja, kawan-kawan sekalian. Kita sebagai buruh, sebagai pekerja Nusantara masih sangat bersusah payah untuk sehari-hari makan dan minum itu belum cukup, kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesejahteraan, maka kita harus meneriakkan, kawan-kawan, itu revolusi, kawan-kawan sekalian. Kita masih saja diperhadapkan diskriminasi oleh penguasa atau pengusaha yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai oleh Undang-Undang 1945, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, kepada DPR Republik Indonesia untuk tidak membahas rancangan undang-undang ini, karena kita sebagai buruh ataupun rakyat Indonesia akan menduduki kantor
kalau ini masih saja dilanjut pembahasannya. Maka itu, pada pemuda atau mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia untuk tetap setia melakukan perjuangan untuk melawan pengusaha atau penguasa yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, menambah ritme perjuangan, saya kembalikan kepada Orator Bima. Revolusi atau mati. Revolusi Atau mati. Revolusi atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Karo! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup mahasiswa! hidup. Di bawah terik sinar matahari yang membakar kulit, kami, kaum haus, kaum lawan akan keadilan, kembali turun ke jalan, memperingati Hari Buruh Internasional, di mana pada hari ini, di tahun 2020, Hari Buruh diperingati dengan situasi yang berbeda. Bagaimana pada tahun ini bangsa kita dihadapkan dengan wabah nasional yang mengharuskan seluruh lapisan masyarakat tetap berada di rumah masing-masing. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan semangat kami dari kaum buruh untuk tetap berjuang memperjuangkan hak-hak kami. Terkhusus untuk bapak-bapak yang duduk di DPR dan terkhusus untuk bapak yang paling saya hormati, Bapak Presiden Jokowi. Tolong dengarkan suara-suara dari sudut-sudut negeri yang ingin memperjuangkan hak kami. Situasi yang terjadi sekarang benar-benar merugikan kami kaum pekerja. Bagaimana tidak? Ribuan bahkan ratusan bahkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaannya. Betul. Cuma di gara-gara COVID-19. Bagaimana kemudian solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada kami? Di sisi lain, kami tahu bahwa ini hanyalah politik untuk tetap merumuskan undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law. Apa solusinya untuk kami semua? Kawan-kawan yang ada di sini, rapatkan barisan, satukan suara, hidup Karo! Hidup! Bapak Presiden dan para bapak-bapak anggota DPR yang saya hormati, jika Bapak tetap merumuskan undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law, maka hanya ada dua kata yang akan Bapak terima dari kami. Lawan dan hancurkan! Untuk seluruh kawan-kawan yang ada, saya ingin minta semangatnya satu kali lagi. Hidup Karo! Hidup! Dan untuk menjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Kawan-kawan sekalian, hari ini adalah hari di mana hari kebesaran kita sebagai buruh di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Namun pada hari ini kita tidak bisa turun ke jalan dengan banyak orang. Namun kita tetap harus untuk melawan para antek-antek kapitalisme yang di mana pada tahun ini kita diperhadapkan dengan Omnibus Law, kawan-kawan sekalian. Di mana dari kita formasi yang telah membentuk sebuah tanda bahwa Omnibus Law itu adalah malapetaka bagi kita semua yang kita bentuk dengan sebuah gurita, kawan-kawan sekalian. Dan di mana gurita tersebut kita kelilingi oleh bom yang suatu waktu ketika pemerintah mengesahkan
Omnibus Law tersebut, maka pemerintah pun akan memicu bentrokan yang begitu besar dari kaum buruh, kawan-kawan sekalian. Betul. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri kami tempat padi terhampar, samuranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimpah anak guru tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampasnya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah kami, padamu kami berjanji. Mereka dirampasnya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah kami untuk membebaskan rakyat. Hanya ada satu kata, lawan, lawan, lawan. Cipta Wijaya Tukul. Jika rakyat pergi ketika penguasa berpidato, kita harus berhati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalah sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berwarni mengeluh, itu arti sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan dan lawan.